Ayo cepat. Rupanya makin parah. Ayo lari. Ayo cepat. Bagaimana ini? Bagaimana? Kalian kan ada di sini. Apa tidak bisa menjelaskan kepada kami? Kami masih menyelidikinya. Jelaskan pada kami sekarang juga apa yang terjadi sebenarnya. Teman-teman kami sudah banyak yang hilang. Tak ada siapapun. Di situ gelombang kehidupan yang paling kuat. Beberapa pekerja mungkin ada yang terjebak di dalam batu. Baik. Kau ke sebelah sana. Baik. Kau ke sana. Baik. Bapak pimpinan, bagaimana ini? Tolong jelaskan. Maaf, bisakah kalian menunggu sebentar lagi? Kami ini sedang menyelidiki. Semuanya pasti sudah mati nanti. Semua dirubah menjadi batu oleh Gakuma. Gakuma? Hei, apa yang kalian lakukan? Jangan buang-buang waktu lagi. Ayo bekerja lagi, jangan di sini saja. Coba jelaskan, Gakuma itu apa? Gakuma tinggal di Pulau Kurara. Dia dapat merubah yang hidup menjadi batu. Cukup! Ya, betul. Aku tidak tahu siapa yang mengundang kalian. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan organisasi untuk perdamaian bumi. Kalian membuat cerita tentang Gakuma yang tidak pernah ada sama Gakuma itu sekali. benar-benar ada. Sudah diam, jangan bicara sembarangan. Bilang saja kalian semua tidak mau bekerja lagi di sini ya. Tidak begitu. Coba lihat. Harada! Monster pemakan batu? Kita menggali terlalu banyak sehingga tak ada lagi binatang untuk dimakannya. Lagi pula, manusia juga mengambil batu-batu yang disimpan oleh Gakuma. Karena itu, Gakuma menjadi marah dan menyerang Kau manusia. jangan bicara sembarangan. Kalian juga adalah manusia yang hidup dengan cara menggali batu. Kalian! Ada apa? Apa yang terjadi? Katakan, Ada apa? di mana yang lain? Monster itu merubahnya menjadi batu. Gakuma. Ternyata Gakuma memang benar-benar ada. Ini adalah gambar dari mesin pengamat di angkasa di atas 3. Dengan detektor gelombang dan termografi, kita tidak akan dapat menangkap sosok Golza. Pemberitahuan darurat. Monster kembali muncul di Pulau Kurara di Kepulauan Barat Daya. Beberapa pekerja tambang telah menjadi korban. Apa itu Golza? Bukan. Monster itu bukan Golza. Monster yang lain? Tapi sejauh ini keadaannya masih tenang. Namun jangan sampai jatuh korban lagi. Tetapi, saat ini Guts tidak punya cara untuk menghadapi monster itu. Aku tahu. Oleh karena itu, aku ingin kalian merubah konstruksi pesawat Guts. Segera laksanakan. Siapa? Semua berkumpul di ruang kontrol. Semua berkumpul di ruang kontrol.
Rencana rekonstruksi pesawat dimulai. Rencananya adalah mengubah pesawat Guts agar siap melawan monster. Yang kita perlukan hanyalah merubah pesawat Gutswing supaya dapat membawa persenjataan. Kalau berpikir mengenai keselamatan, akan lebih baik jika membuat pesawat baru dan memasang peralatannya di sana. Kita tidak pernah dapat membuat yang lebih baik dari Gutswing. Masalah sebenarnya adalah... Tapi pangkalan menginginkan Gutswing untuk menghadapi monster itu. Dokter, aku juga akan membantu, walaupun tidak tidur semalaman. Dokter, Dokter, tolonglah. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana perkembangannya? Baik, Pak. Tapi beberapa pekerja tambang telah menjadi korban. Di antara kalian, apakah ada yang pernah melihat Gakuma? Oh iya, bentuknya seperti batu karang. Oh, ia memiliki satu tanduk di kepala. kau salah bicara. Gakuma tanduknya ada 2. Iya benar, ada 2. Tidak, tanduknya ada satu. Bukan satu. Ada satu. Iya. Ada satu. Iya. Ada 2. Bukan, Ternyata mereka tidak bukan, melihat dengan ada jelas. dua. Benar. Ketika lampu yang di dada menyala, maka waktu yang dibutuhkan hanya beberapa puluh detik untuk mengalahkan Melba. Raksasa itu hanya punya waktu 3 menit untuk bisa beraksi di bumi. Bagaimana kau bisa tahu itu? Ketika Goza lari, raksasa tersebut tidak mengejarnya. Tapi yang sebenarnya, dia tidak bisa. Pada awalnya, warna di tubuhnya ada 2, merah dan ungu. Ketika warnanya menjadi merah, kekuatannya akan bertambah. Kalau begitu, kenapa tidak dari pertama dia berwarna merah? Mulanya aku juga berpikir demikian. Walau kekuatannya menjadi besar, tapi kecepatannya berkurang. Itulah kelemahannya. Ketika dia berubah warna menjadi ungu, gerakannya menjadi cepat. Tapi kekuatannya berkurang. Yang bisa membuat musuh menderita adalah warna merah. Tetapi karena Melba adalah monster yang ringan, warna ungu sudah cukup untuk mengalahkannya. Jadi begitu. Dia dapat mengontrol tubuhnya. Dia dapat berubah sesuai dengan musuh yang dihadapinya. Lihatlah, Pak. Bersiap. Besar sekali. Benar. Baik, Pak. Tidak berhasil. Yang jadi pertanyaan, kenapa hanya raksasa itu saja yang bangkit? Bersiaplah anakku. Bangkitkan raksasa Aku sudah itu coba untuk untuk mengalahkan mengulanginya. Golza dan Melba. Tetapi gangguan itu tetap saja ada. Satu-satunya cara untuk membangkitkan raksasa itu adalah Daigo berubah menjadi cahaya. Gawat. Itulah yang aku takutkan. Bagian yang paling penting telah hilang. Satu-satunya cara untuk membangkitkan raksasa itu adalah Daigo berubah menjadi cahaya.
Daigo berubah menjadi cahaya. Kau sudah lapar? Kalau begitu, sebaiknya kita makan dulu. Bagaimana kalau masakan kare? Aku yang menyiapkannya. Iya. Daigo. Nama lainnya adalah Ultraman 3. Jadi sebenarnya kau bukan fonogram? Ini adalah fonogram. Tetapi di dalamnya tertanam intelijensia buatan. Kenapa hanya aku yang bisa mendengar suaramu? Karena kau adalah Ultraman 3. Bukan. Aku adalah aku. Aku bukan Ultraman 3. Di dalam DNA tubuh Daigo telah terprogram dan tertanam semangat para pejuang yang terdahulu. Apa maksudmu? Tombak cahaya yang kau miliki adalah bukti kepahlawananmu untuk menjadi Ultraman 3. Aku tak butuh benda ini. Lalu, kalian yang punya peradaban tinggi, ada di mana sekarang? Sebagian sudah musnah, dan sebagian lagi pergi ke tempat lain. Kalau banyak raksasa yang lainnya, lalu kenapa mereka tidak melindungimu sekarang? Ultraman tidak pernah mau mencampuri urusan manusia. Kau tahu kenapa? Karena mereka adalah cahaya. Tapi Daigo berbeda dengan yang lain. Kau adalah cahaya, tapi kau juga adalah manusia. Makanan siap. Apa ini? Apa ini kepunyaanmu? Kembalikan. Ini milikku. Anggota GATS, segera berangkat. Anggota GATS, segera berangkat. Perintah untuk berangkat. Tidak ada waktu lagi. Itu tidak mungkin. Bagaimana dapat dilakukan? Gatswing sedang terpecah-pecah dan baru akan direkonstruksi. Apa tidak bisa menunggu? Memang belum sempurna, tapi pesawat Jet 1 sudah siap. Kau diam saja. Itu tidak apa-apa. Kita mendapatkan pancaran sinar laser daripada roket sinyal. Bagus. Tolonglah. Tapi kita belum mencobanya. Aku yang akan membawanya. Baik. Gatswing 1 siap untuk berangkat. Hati-hati dengan perubahan gravitasi. Baik. Datang juga. Kau melihat? Jika terkena, kita akan jadi batu. Hati-hati! Sinar laser, tembak! Sinar laser, tembak. Pindah ke belakang monster. Baik. Rena, sadarlah. Hei. Ayo cepat. Cepat. Cepat.
Iya. Bersiaplah. Daigo, tembakan cahaya pamungkas sinar Dekisus. Siap. Sinar Dekisus. Tembak. Bagus. Bagus. Kalian bisa memodifikasi dalam waktu yang singkat. Pak, kalau monster muncul di seluruh muka bumi, akan menjadi masalah besar. Aku akan menata kembali seluruh stasiun TVC setelah aku pulang. Sementara ini, serahkan saja masalah ini pada Guts. Tapi aku merasa lega sekali. Rasanya aku ingin menemui monster itu lagi. Gempa bumi. Gempa bumi. Ternyata ada dua Gakuma. Ini pasti yang mereka bicarakan. Ayo lari. Raksasa itu, dia datang menolong kita. Raksasa diubah jadi batu. Bagus. Dia hebat. Bagus.
Kita dapat membuat mesin yang lebih kuat jika terus melakukan penelitian. Masalahnya adalah, apakah kalian dapat memiliki kerjasama yang baik? Yang menghadapi monster bukanlah mesin, tapi kita. Benar. Kalau raksasa itu tidak muncul, bisa saja kita semua berubah menjadi batu. Kita harus berterima kasih padanya. Aku sedang berpikir, monsternya punya nama, seperti Golza, Melba, dan juga Gakuma. Sedangkan raksasa itu, dia tidak punya nama panggilan sama sekali. Bagaimana kalau kita beri nama? Karena besar seperti gunung, bagaimana kalau diberi nama Gunung Gullivan? Namanya Gunung Gullivan. Aku merasa nama itu tidak cocok. Kalau Ultraman 3 bagaimana? Itu bagus kan? Iya, Itu baru bagus. iya. Iya, Ultraman 3. Ultraman 3. Ultraman 3. Ya, Ultraman 3. Ya, Ultraman 3. Itu bagus sekali.